Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompur asik, ngobrol inspiratif dan kreatif. Aduh, hari ini kita berada di, kalau dibilang event bukan event ya. Bukan. Jadi ini lebih tepatnya Ini tempat mangkal food truck. mangkal food truck. Ah, Tepatnya alamatnya di mana nih? di Jalan Petula 1 ini ya, Bang? Petula 1. Taman Petula. Taman Petula lah lebih tepatnya. Lebih tepatnya. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu nih narasumber kita. Di sini ada Doni dan Bang Andre. Iya. Doni dari Saya dari ketua ketua food truck di Medan. Kalau Bang Andre dari Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan. ketua ekonomi Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan. Nah, Berarti Komite Ekonomi Kreatif Medan ini khusus Kota Medan di bawah Bekraf atau gimana, Bang? dia di bawah langsung Parekraf. enggak pemerintahan Kota Medan. Oh, langsung dari Ya. Pemko ya? Dia dibentuk dengan alas hukum Perwal, Perwal. Peraturan Wali Kota. Peraturan Wali Dia Kota. ad hoc dia sifatnya. Oh, ad hoc. Berarti tidak 5 tahun sekali dipilih. berarti termasuk di program ini ya, Bang? Iya. Jadi Program. dia kayak badan lah, kayak komite, kayak sama seperti Bawaslu, KPU, dia badan kan ad hoc dia. Ad hoc deh. Dibentuk Oh. karena kebutuhan. Dibentuk karena kebutuhan. Artinya memang tetap programnya tergantung siapa nanti yang duduk itu lanjut programnya atau enggak gitu deh, Bang? Ya lanjut tuh. Oh, lanjut terus. Siapapun berganti nanti Iya, pemerintahnya nggak ada tetap ini, berlanjut. iya, nggak ada ini. Oke, langsung aja food truck. Karena kita lihat ini food truck nih agak jarang di Medan ya. Jarang ya. Kalau untuk sejarahnya Don, kira-kira food truck ini berdiri di tahun berapa dan fungsinya untuk apa? Kalau untuk sejarah mungkin awal mulai itu 2016. Dari 2016 ya? Nah, dari 2016 itu kan mungkin saya masih sendiri lah kan, masih Ah. sendiri. Habis itu tengok ada beberapa kawan-kawan yang jualan, ya kenapa nggak disatukan dalam satu wadah? Satu gitu kan. wadah, ya. Itulah jadinya komunitas Medan Food Truck ini. Tapi di Jawa sudah mulai duluan Jawa ya. sudah mulai. Medan baru di tahun 2016. Iya. Pionirnya berarti dari Doni langsung. Iya. Cikal bakal food truck ini dari Doni 2016. Jadi sekarang untuk food truck ini anggotanya udah berapa banyak nih? Kalau di komunitas mungkin udah sekitar 14 lah. 14 orang. Wajib punya food truck ya kan? Karena Ya, konsepnya food truck ya. konsep food truck. Tapi dulu katanya kalau misalnya event tuh terbang-terbang belum ada tempat stay. Baru sekarang lah udah Ya. dapat tempat stay di Petua satu nih ya. Betul lah. Petula satu nih ya. Keren. Jadi untuk konsepnya food truck, tapi untuk jualannya bebas ya. Bebas. Yang penting istilahnya menu itu jangan lebih dari 2 yang sama. Oh, jangan menu dua yang sama. Tetap berbeda tapi paling enggak minimal Ya, dua ya. 2 yang sama. Tetap minimal 2. Jadi ini Don, tantangannya nih di food truck ini apa nih kira-kira? Kalau sebelum di sini ya paling ormas lah. Balik lagi. Balik lagi ke situ. Lagi ke ormas lah. Banyak pungutan-pungutan liar ya kan? Jadi kalau di Medan masih dibilang ya tinggi lah. Tinggi lah pungutan liar. Pungutan lah. Tapi dampak pungutan-pungutan itu ada dampaknya nggak ke kalian? Apa harus nge-up harga? Nggak ada, maksudnya dampaknya risih aja lah, Bang. Risih ya, mengganggu ya. Ganggu. Biasanya stay di mana nih food trucknya biasanya? Kalau saya baru inilah di sini. Baru stay di sini. Oh, Biasanya sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya pindah-pindah ya. putar-putar aja, Memang food truck ini sebenarnya kalau konsepnya memang pindah-pindah Ya, sebenarnya. Konsepnya pindah-pindah tapi sulit orang nyari taunya di mana ya kan? Baru inilah ada Lokalisasi. wadah lah Lokalisasi. yang Dilokalisasikan. Oh, dilokalisasi sama Pemko. Ya. Untuk Bang Andre nih dari orang pemerintahan langsung nih. Kira-kira supportnya untuk ini kan kita lihat kan anak-anak milenial nih sebenarnya Bang. Supportnya untuk anak-anak food truck ini Bang kira-kira apa nih dari Pemko Bang? Iya. Jadi Komite Ekonomi Kreatif itu sebenarnya badan yang dibentuk oleh Pemko. Jadi kami itu bukan orang Pemko sebenarnya. Oh. Kami adalah pelaku kreatif juga. Iya. Nah, dibentuk untuk menjawab kebutuhan kota ini, di mana kota ini sudah banyak pelaku-pelaku kreatif yang Ya. harus Disupport ya Bang? Iya, disupport dan dilayani dengan baik oleh Pemko. Nah, dibentuklah badan dan
dibentuklah komite atau Mhm. badan, jadi Mhm. dalamnya isinya kawan-kawan pelaku kreatif. Oh. Nah, jadi nggak melulu nggak ada, malah nggak ada yang dari pemerintahan. Oh. Nah, masa waktunya 5 tahun. Iya, iya, iya. Atau disebut ad hoc. Berarti secara tidak langsung bukan bagian dari pemerintah sebenarnya Koecraft ini, Bang. Bagian dari pemerintah. Bagian dari pemerintah tetap. Tapi anggotanya, Hmm. pengurusnya itu yang menjabat itu diambil dari kawan-kawan kreatif malah. Oh, memang dari luar, Iya. bukan dari dalam, Iya, bukan pegawai negeri. bukan pegawai negeri Iya. malah, tapi dari kawan-kawan dari pelaku luar yang kreatif. pelaku-pelaku Iya. kreatif. Nah, jadi diberikan mandat amanah untuk mengurus, menjembatani sebenarnya, kita sebenarnya menjembatani. Menjembatani antara pelaku kreatif Kreatif, ya. dengan pemerintah ya, Bang. Sebenarnya ada 5. Jadi kita fungsinya itu membuat ekosistem ekonomi kreatif itu sehat. Oh. Jadi dalam ekosistem itu selain ada 5, kalau kami selalu menerjemahkan ada 5. Yang pertama itu akademisi, Ya, yang kedua bisnisnya, pelaku bisnisnya, yang ketiga itu komunitasnya, komunitas, yang keempat government, pemerintahannya, dan yang kelima itu media. media. Ya, jadi di dalamnya itu 5 unsur ini ada, kecuali pemerintahan. Pemerintahan langsung di atas kami sebagai pembina dan pelindung. Oh, artinya banyak stakeholder yang terlibat ya, Bang. Betul. Wah, keren Jadi kali ya. jadi makanya fungsi komite ini menjembatani supaya ekosistem ekonomi kreatif itu sehat di kota ini. Itu yang mendukung bertumbuhnya ekonomi kreatif. Oh. Karena kan semua kan sekarang sudah mengarah ke sana. Iya, betul. Bonus demografi itu Bonus demografi. membuat kita merasakan bahwa anak-anak muda itu pilihan menjadi pelaku industri kreatif adalah kadang menjadi pilihan utama buat mereka. Jadi sekarang tuh agak malas jadi pegawai. Oh, Maka jadi pilihan anak iya. muda sekarang udah jadi entrepreneur semua, pilihan awalnya nih, Bang. Kreatif-planner lebih tetap ya, iya. Bang. Oh, Gitu. iya. Karena ada bonus demografi itu, Bang, Iya, di 2030 tuh ya, Bang. Ya pelan-pelan ini kan jumlah anak muda itu kan lebih banyak. Ya, betul. Dan industri kreatif atau pelaku kreatif itu menjadi pilihan hidup sekarang ini. Jadi jangan bingung juga kalau tiba-tiba ada dokter yang ambil pilihan Menjadi untuk buka ya gerai kopi ya, dan betul, segala betul. halnya. Jadi orang tua juga jangan bingung tiba-tiba bangun anaknya pengen jadi penato. Iya, betul. Jadi jangan bingung. Memang itu gerakan ke depan anak-anak itu betul, memang betul. memang seperti itu pilihan-pilihan hidup mereka untuk bekerja. Karena gambaran ke depan mungkin lebih banyak anak-anak yang kreatif daripada pengen jadi pegawai, Bang. Dan pemerintah pusat pun menetapkan bahwa itu yang menjadi penyokong ekonomi ke depannya. Nah, pandemi ini malah membuat kawan-kawan kreatif justru menjadi jawaban Ya, betul. perputaran ekonomi yang ada. Betul, Jadi saat betul. semuanya lesu, Betul. ya seperti ini kan. Mereka ini tetap bergerak. Betul. Ini kan yang mereka lakukan ini kan menggerakkan pasar, Betul. menggerakkan ekonomi Betul. minimal untuk tingkat daerah begitu. Menggerakkan perputaran Iya. uang. Iya. Betul, dalam, dalam tatanan yang lebih rendah kan begitu. Betul. Apalagi di masa pandemi ini orang terus Iya. berpikir kreatif Iya. untuk bertahan hidup Iya, kan, Bang? Justru memang di saat seperti ini kita yang menjadi jawaban buat keadaan seperti ini. Malah karena keadaan begini sebenarnya para pelaku kreatif yang menjadi jawaban ya, Bang. Menjadi jawaban tulang punggung ekonomi Iya, pas. saat ini. Karena memang kalau misalnya orang yang jualan tiba-tiba karena pandemi ini berhenti, roda ekonomi pun berhenti ya, Bang. Betul. Iya, Jadi iya. memang pilihan ya. Iya. Pilihan antara sehat dan ekonomi. Tapi bisa berbarengan kita buat. Yang Iya. penting protokol kesehatan diikutin, Pas. ekonominya dilakuin. Betul. Karena serba salah juga sebenarnya, Bang. Iya. Kalau misalnya di stop juga kegiatan ekonomi, Iya. berdampak juga sama negara kan. Iya. Tapi kalau misalnya dilanjutkan tetap ada protokol-protokol kesehatan yang tetap harus dilaksanakan ya kan. Paling nggak lapak beginilah yang outdoornya. Perlakuan ekonomi yang paling tahan terhadap keadaan saat ini adalah ekonomi kreatif. Iya. Nggak ada yang lain. Malah di masa pandemi ini ekonomi kreatif yang bisa bertahan ya, Iya. Bang. Jadi online apa segala macam ya mereka yang menjadi jawaban. Iya, gitu. betul. Karena di masa pandemi ini selain kita harus bertahan hidup juga, Iya. paling nggak membantu orang lain juga ya, Oh Bang. iya harus. Betul. Kembali lagi nih Don ke food truck nih Don. Kira-kira nih Petula ya? Petula. Petula nih bakalan stay atau bakalan terbang lagi?
Mungkin untuk beberapa bulan ini mungkin bakalan di sini aja. Bakalan di sini aja. Jadi kawan-kawan yang lain udah tahu nih tempatnya di mana, di Petula 1 nih kan. Untuk stay-nya food truck ini ya. Karena jelas event di Medan jarang food truck nih. Paling ada event-event besar baru muncul lah food truck kan. Ada event besar apalagi di pandemi gini, event pun jarang kan. Habis kosong ya kan. Kosong deh. Terakhir di apa ya? Apa yang di Suwondo yang acara apa tuh buku tuh ya? Buku ya. Oh, itu yang terakhir ya. Itu belum terakhir di Prapat. Di Prapat. Oh, di Prapat terakhir. Nah, itu kalau di event Medan, iyalah mungkin itu terakhir. event Apa namanya? Festival Danau Toba. oh, Festival Danau Toba yang terakhir ya. Itu terakhir. Itu sebelum pandemi itu ya? Sebelum bulan 12 tuh. Bulan 12. Oh, iya iya. Kira-kira nih Don, strategi pemasaran kalian untuk food truck nih gimana nih? Untuk narik kawan-kawan paling enggak ya semua kalangan lah bisa masuk kan? Kalau strategi paling promosi di media sosial lah. Promosi di media sosial wajib ya. Masing-masing. Habis itu ya harga juga lah, harga kan. Oh nggak iya terlalu betul-betul. mahal juga kan. Harga bisa dijangkau lah sama masyarakat ya kan. Harga, berarti strateginya di media sosial sama harga yang terjangkau. Sama ya higienis lah. Tetap harus higienis dan bersih ya. Tetap juga jaga protokol kesehatan juga ya kan biar semua tetap aman ya kan Bang. Karena apa juga ya kan berbahaya lah kalau misalnya apa ya kan. Misalnya kita nggak jaga kesehatan atau nggak jaga jarak untuk duduk apa segala macam kan. Balik lagi nih Bang ke pemerintah nih Bang. Harapannya nih Bang dari Koecraft ini untuk anak-anak muda nih kira-kira apa nih Bang? Jadi sebenarnya kita Medan tuh bukan terlambat tumbuh ekonomi kreatifnya. Secara personal, secara sendiri-sendiri, kawan-kawan ini saat diperhadapkan dengan kawan-kawan di luar kota Medan atau di Pulau Jawa, mereka luar biasa. Saat sendiri-sendiri ya. Iya. Nah, mampu bersaing sebenarnya ya Bang. Iya. Nah, kenapa Bandung, Malang, Yogyakarta itu bisa terlihat lebih maju? Karena ekosistemnya sehat. Nah, jadi kita percaya ekosistem, bukan kolaborasi jawaban buat kawan-kawan kreatif. Iya. Ekosistem itu menyangkut apa? Menyangkut semua hal. Karena kolaborasi sudah sering kita lakukan dengan kawan-kawan yang lainnya. Itu tidak melibatkan banyak hal. Tapi kalau ekosistem itu melibatkan banyak komponen. Nah, saat ekosistem sehat, nah yakin dan percayalah kita sebagai pelaku kreatif yang memutuskan jalan ini sebagai jalan kehidupan kita akan berdampak besar terhadap ekosistem yang sehat. Nah, kami bersyukur alhamdulillah bahwa pemerintah Kota Medan dalam hal ini yang saat ini sedang berlangsung itu mendukung penuh gitu. Artinya kan kawan-kawan ini kadang-kadang kan ya kayak tadi kan ada permasalahan betul. OKP dan segala standar hal. lah Bang ya. Standar Medan tuh ya Bang. Itulah sebenarnya jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku kreatif dan Komite Ekonomi Kreatif sebagai perpanjangan tangan Pemko Medan itu berusaha untuk membantu dan menjawab itu. Iya Setelah betul. Ini kami bilang lokalisasi. Ini food truck dilokalisasi. Iya. Ya. Kita tahu bahwa Medan itu adalah kota kuliner. Itu nggak bisa dipungkiri. Betul ya. Bang. Nah, tapi selama ini kan kita nggak pernah lihat ada wisata kuliner yang betul-betul menarik. Betul. Nah, dengan dilokalisasi, dikelompokkan kawan-kawan food truck ini, ada sesuatu yang baru. Betul. Ini bisa menjadi pilihan wisata kuliner buat kawan-kawan Kota Medan, bahkan bisa menjadi pilihan wisata kuliner buat kawan-kawan dari luar Kota Medan yang datang ke Medan. Betul. Ya, saya mendengar bahwa ya kalau sendiri-sendiri itu banyak ya. Iya. Kota-kota lain tuh yang food truck yang sendiri-sendiri itu banyak. Tapi yang seperti ini, yang dilokalisasi atau dibuat kampung food trucknya itu nggak banyak. Nah, ini menarik. Artinya buat kami Koecraft sebagai perpanjangan tangan Pemko Medan, ya hal seperti ini yang akan kami lakukan ke depannya. Kami mencoba untuk mencari jalan keluar, memberikan jawaban buat kawan-kawan pelaku kreatif, bukan hanya food truck ya, semuanya. Bang. Pelan-pelan kita akan ubah ekosistem ini sehingga kawan-kawan merasa nyaman berkarya, berkreasi, dan yang paling penting adalah menghasilkan uang untuk melangsungkan kehidupan mereka secara ekonomi. Betul. Jadi
pemerintah mendukung penuh ini. Ya, karena memang kita melihat bahwa ya secara dunia malah Indonesia itu di peringkat ketiga kemarin. Peringkat 3 di Sebagai penyumbang terbesar ekonomi, terutama di bidang ekonomi kreatif. Oh, Indonesia Jadi, terbesar ya, nomor 3 ya, Bang? Mereka Korea Selatan kalau nggak salah, baru nah terutama di bidang kriya. Nah, jadi ini yang harus kita manfaatkan. Ya, negara-negara lain, kota-kota lain, terutama di luar Medan itu berlomba-lomba untuk mempercantik kotanya. Betul. Nah, kita juga berusaha untuk mempercantik kota kita dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa? Jadi sebenarnya kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya itu ya. Jakarta segala macam punya parameter indeks kebahagiaan namanya. Oh. Jadi semakin bahagia masyarakatnya dengan taman-taman yang diaktifasi dengan kegiatan-kegiatan kreatif, semakin besarlah indeks kebahagiaannya. Dan yakin dan percayalah bahwa anak-anak kreatif itu paling tahu cara buat orang bahagia. Oh iya, betul-betul. Paling tahu cara buat orang bahagia. Anak-anak kreatif yang tahu bagaimana menerjemahkan bahagia. Jadi serahkan kota ini kepada anak-anak kreatif supaya apa? Supaya indeks kebahagiaan, supaya masyarakat juga merasakan dampak yang luar biasa dari perlakuan ekonomi dan industri kreatif di Kota Medan. Artinya ketika kita melihat indeks kebahagiaan kota tersebut, berarti banyak anak kreatif yang terlibat di situ ya, Bang? Sekarang saya bilang, yang paling mengerti kata bahagia itu anak-anak kreatif. Anak-anak kreatif. Musik, apalagi stand up komedi, kuliner, mereka yang paling tahu bagaimana membuat bahagia dengan menyajikan makanan mereka, betul, dengan menyajikan tampilan mereka, dengan banyak hal. Jadi keterlibatan anak-anak muda itu membuat rohnya Kota Medan itu semakin kelihatan saja. Artinya sebenarnya kalau kita berharap ada ekosistem yang bersih nih ya, Bang. Iya, yang sehat. Ekosistem yang sehat. Sebenarnya anak-anak Medan ini sudah melakukan kolaborasi sebenarnya, Bang. Iya, makanya tingkatannya tuh kalau kolaborasi sebenarnya anak-anak kreatif itu sudah sering ngelakuinnya. Iya. Misalnya apa? Food truck dengan acara musik sudah dilakuin. Food truck dengan acara apapun itu sudah. Jadi kalau tingkatan kita sampai hanya kolaborasi saja, itu hanya melibatkan 2 atau 3 komponen. Iya. Nah, kalau ekosistem sehat, menyehatkan ekosistem itu semua komponen terlibat. Semua orang-orang kreatif terlibat di situ ya, Bang. Semua komponen, semua komponen. Jadi yang tadi saya bilang 5 tadi itu. Ya. Semua komponen terlibat sehingga apa? Istilah Medannya anak kreatif gampang cari makan. Wah. Jadi kalau misalnya kita buat kegiatan yang kreatif, seharusnya 5-5 ini terlibat ya, Bang. Baik media. Jadi media itu mengabarkan dengan baik. Iya, betul. Akademisi bisa menganalisa. Iya. Jadi misalnya bisa diadakan suatu tempat, dia bisa menganalisa secara akademis. Dia bisa ngeriset ini. Iya, riset. Apa? Jadi kayak misalnya, ya kita kan tugas kami saat ini sekarang sedang mendata pelaku kreatif dan menentukan sebenarnya leading sektor kita apa. Leading sektor adalah sektor yang paling menonjol di industri kreatif yang akan kita majukan dan subsektor lain mendukung bersama-sama. Jadi kalau memang makanan, ya makanan diinikan. Nah, subsektor lain mendukung ya. Nah, itu perlu riset kan begitu. Jadi makanan bentuk apa yang menjadi leading sektor di Kota Medan? Ya mungkin makanan kuliner, kue-kuean. Nah, itu sedang dianalisa. Iya. Artinya kalau misalnya udah dapat nih metodenya nih, ternyata kuliner yang menjadi ciri khas Kota Medan, itulah yang bakalan dinaikkan. Jadi semua stakeholder dukung ya, Bang? Dukung semua. Ada 17 subsektor. Nah, itu mendukung semuanya. Nah, pemerintah perannya di mana? Regulasi dari peraturannya ya, Bang? Iya, peraturan. Jadi dengan regulasi kawan-kawan kreatif nyaman, jadi tidak ada lagi pungutan liar dan segala macam. Betul. Nah, ini kan regulasi nih, dibuat suratnya, jadi nggak sembarang. Betul. Tempat ini bukan, mereka ini nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jualan di sini, nggak ada dasar hukumnya. Jadi dinas pertamanan dan kebersihan serta pariwisata ngeluarin surat bahwa mereka boleh berkegiatan di situ. Nah, itu yang dibutuhkan. Kenyamanan dan kepastian hukum mereka melakukan kegiatan kreatif di sini. Jadi pelaku kreatif tidak gelisah untuk buka di tempat yang udah ada. Kucing-kucingan. Betul, Bang, betul. Nanti tiba-tiba udah ada dari pihak pemerintah juga nanti udah ada izinnya belum? Ternyata regulasinya ini segala macam udah diurus kan? Iya, jadi preman datang pun dia tunjukin aja. Iya, udah ada regulasinya, ini udah ada izin. Datang aja ke kantor wali kota. Kami nggak tahu kan gitu. Iya. Itu meminimalis pengeluaran dan gesekan. Betul.
Karena itu emang kegelisahan para kreatif Oh iya, Kota Medan Bang. rata-rata seperti Dari dulu dong, dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu aja kegelisahannya. Ada yang datang kutipan liar atau apalah. Nanti yang datang bukan 1-2 Bang, 18 orang. Iya. Semuanya Jadi belum untung. Anggota ya kan? Hanya kita ketua. Bahaya. Semua Pak. Iya. Jadi belum lagi untung pelaku kreatif udah rugi Iya, duluan. Jadi iya. hitung-hitungannya jadi bermindset malas jadi yang bukaan Iya, Bang, karena udah rugi kan. betul. Belum lagi dia mikir besok Iya, berapa lagi yang harus kukeluarkan ini. betul. Jadi itulah pentingnya Iya, regulasi itu Karena agar kalau mereka di mana-mana, ya memang ya mereka pun nggak punya izin meletakkan foto mereka di situ Betul, kan gitu. betul. Ya tidak izin ketemu dengan preman ya cocok gitu. Tapi kalau dengan yang berizin ini, preman pun memikir 2 kali untuk masuk ke sini kan gitu. itulah pentingnya perpanjangan tangan Ya, antara itulah- si pelaku itu- kreatif ya, dengan pemerintah betul. Bang. Itulah, Iya betul. Itulah gunanya ekosistem itu dibangun sehat. Iya Kan betul. gitu. Artinya ekosistem yang bersih, Iya. semua pelaku kreatif jadi nggak gelisah Bang. Iya, betul. Yang Betul. Kan. Karena penting sebenarnya Bang. Iya. Pelaku kreatif ini karena membantu. Karena menurut riset juga UMKM ini yang membantu apa ya Bang? Masalah pengangguran di Indonesia. Oh, iya. Menyerap tenaga kerja paling besar tuh dari UMKM ya Bang. Iya, saat ini memang itulah penyokong paling tinggi dalam menggerakkan roda ekonomi saat pandemi sekarang seperti ini. Iya, betul. Mereka lah yang banyak yang membantu. Mereka malah yang banyak membantu ya Bang. Karena banyak ya perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang tidak tahan gulung tikar. Iya, PHK. PHK di mana-mana. Ya kalau udah tingkat PHK tinggi pasti tingkat kriminal juga tinggi kan Bang. Inilah jawabannya sebenarnya Iya, Bang, pelaku-pelaku kreatif ya. Jadi kawan-kawan yang di PHK itu sekarang banyak mencari solusi Iya. dengan ya menjual makanan dari rumah, menjual online shop, banyak hal ya. Itu sebabnya makanya saat ini pelaku kreatif banyak menggerakkan roda perekonomian. Roda perekonomian. Iya, betul. Karena memang ekonomi kreatif ini jadi jawaban di masa pandemi ini ya Bang. Ya, ke depan juga seperti Ke itu. depan juga Gitu. seperti itu. Ya, Bahkan mungkin nanti melibatkan orang-orang kita lah kayak orang-orang Indonesia. iya. Bukan lagi jiwanya jiwa karyawan tapi jiwa-jiwa yang berkarya ya Bang. Iya. Creative planner lebih tepatnya ya Bang. Jadi, Iya, keren. Ya kita berharap nanti akan banyak tumbuh startup baru, bukan hanya untuk di Jawa saja. Iya. Jadi Medan ini pun akan tumbuh banyak yang mendukung itu semua gitu. Iya. Artinya banyak startup baru Iya. yang bakalan bermunculan di Kota Medan nih. Menjadi jawaban buat Menjadi semua. jawaban Iya, untuk semuanya Bang. marketplace dan Bahkan segala juga hal. menyerap tenaga kerja yang kreatif juga Iya, ya Bang. Iya. Iya. Jadi itu akan menekan kriminalitas, Betul. narkoba dan segala hal itu karena orang kreatif itu kan Iya, betul. intinya kan jual ide. Iya, Hanya orang yang sadar dan sehat lah yang bisa jual ide. betul. Orang yang dalam keadaan mabuk dan segala tidak bisa jual ide. Nah itu. Jadi kita support lah kan kita mendukung itu. Iya, betul. Sistem keadaan yang sehat secara ekosistem dan lingkungan itu betul-betul kita dukung dengan kegiatan-kegiatan kreatif ini. Betul, banyak manfaatnya berarti ya Bang, Banyak. dari menurunkan tingkat kriminal Iya. juga kan, karena orang udah berekspresi ide-ide yang kreatif dia, habis itu tidak banyak orang yang memakai narkoba karena Iya. stres kan Bang. Iya. Ketika idenya sudah bermunculan, Kreatif kan orang kreatif pasti nggak Iya. mengkonsumsi yang aneh-aneh kan Bang, Hanya bakalan orang sadar. Betul. Nah, Karena bakalan dia beranggap dia nggak bakalan produktif kan Bang kalau memakai narkoba kan Iya. Bang. Kira-kira nih Don, harapan ini Don untuk food truck ini Don sendiri Don. Atau strategi apa nih yang dilakukan Don untuk supaya food truck ini besar nih di Kota Medan? Paling harapan kedepannya ya banyak muncul ya startup baru lah. Startup baru ya kan. Ah, Jadi warga-warga Medan ini nggak takut untuk mulai food truck. Takutnya orang Medan mikir food truck nih budgetnya besar. Oh, Padahal iya, kan iya. nggak harus mobil besar untuk mulai jadi food truck kan. Betul. Banyak mobil kecil yang bisa jadikan food truck. Betul. Tuh, jadi ya tapi dengan menu pun yang nggak itu aja. Iya. yang kreatif lah ya. Kreatif lah. tetap harus inovasi ya kan. Iya. Tetap harus berinovasi sama pikiran masyarakat. Sebenarnya buka food truck ini nggak terlalu mahal sebenarnya. Iya. Habis itu tadi masalah regulasi juga jadi harapan juga kan, supaya jangan jadi ada penghalang untuk pengusaha-pengusaha muda yang mau memulai kan. Karena untuk memulai aja sebenarnya sulit sebenarnya Bang, apalagi udah ketika ketemu problem-problem yang di lapangan yang nggak Orang sesuai udah malas, ekspektasi iya. mereka kan. Iya. Orang udah malas kan. Iya. Jadi saya bisa tambahkan. Iya. Jadi beberapa hari ini kita rapat dengan pemerintah Kota Medan. Malah
Pemko Medan itu sekarang menyediakan taman-taman untuk diaktifasi. Tadi Kepala Dinas Pertamanan malah menantang kita untuk melakukan kegiatan aktivasi taman dengan kegiatan seperti ini di beberapa taman yang selama ini kita pikir tidak bisa dilakukan, seperti Taman Srideli tadi sudah disampaikan kali, silakan digunakan. Taman Cadika silakan digunakan. Jadi artinya kalau dibilang bahwa Pemko Medan tidak berpihak, saya mau katakan itu salah. Salah ya Bang, iya betul. Ya, saat ini Pemko Medan itu sangat berpihak. Sangat mendukung ya Bang. Buktinya apa? Saking berpihaknya mereka mendirikan Komite Ekonomi Kreatif supaya bisa menjawab dan menjadi jembatan buat jawaban. Supaya ada jembatan nih antara pengusaha dengan pemerintah ya Bang. Semua komponen itu. Semua pelaku-pelaku kreatif ya Bang. Karena kita tahu Bang, kalau kita lihat di Kesawan tuh udah banyak anak-anak muda yang buka kan, tapi ya itulah tadi masalah tempat dan wadah mereka belum ada. Nah, itu juga tadi kita bahas. Ya kita berharap ya, makanya kawan-kawan ini jangan apatis dulu. Nah, ini proses terbentuknya food truck ini lucu ini. Itu gimana tuh Bang? Di taman ini ya. Kalau sejarah mereka yang tahu. Jadi kita sering bertemu dengan kawan-kawan ekonomi kreatif, mendata apa sebenarnya keresahannya. Nah, suatu saat kita buat kegiatan. Nah, setelah itu Doni bilang, "Bang, bantulah kami Bang. Kami itu ya itulah, kalau di lapangan selalu dikejar-kejar sama standar Satpol PP dan segala macam, preman segala macam. Nah, kita rembukan apa yang menjadi kebutuhan kita." Nah, gitu. Jadi mereka datang dan berdiskusi untuk mencari jawaban buat permasalahan mereka. Bukan langsung tiba-tiba mencari jawaban sendiri tanpa melibatkan komite atau pemerintahan. Nah, sebenarnya harusnya seperti itu kawan-kawan. Jadi nggak usah takut lah. Kita punya komite, manfaatkan itu. Nah, saya berharap kawan-kawan di yang keringan itu ya, yang di itu, yang di Kesawan. Iya. Jadi kan kasihan juga selama ya, sorry lah. Artinya mereka belum punya regulasi yang jelas terhadap keberadaan mereka. Akhirnya apa? Itu dimanfaatkan sama orang ketiga yang mengaku-ngaku sebagai penguasa di tempat itu. Itu berat buat mereka. Betul Bang. Kenapa nggak dilegalkan saja seperti tempat ini? Betul. Ada regulasinya. Nah, makanya mari kita duduk bersama, kita cari solusi untuk itu. Pasti ada jalan keluar lah buat ini. Mungkin problem di mereka ketidaktahuan mereka mungkin. Ya, makanya ke depan ya buat kawan-kawan juga yang menyaksikan dan menonton, kalau memang kita mau cari jalan keluarnya, ayo kita rembukan. Supaya apa? Supaya kalian jangan jadi sapi perahan buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Begitu. Yang cuman mau instan aja ya Bang. Iya, yang artinya ketika yang memanfaatkan keadaan, kekuasaan ya Bang. Jadi begini, yang seharusnya tempat itu bisa gratis dan aman, nyaman, tapi dimanfaatkan oleh orang tertentu, ditarik tagihan dan segala macam. Iya. Sehingga apa? Itu beban tambahan kos terhadap betul. Terhadap pelaku di sana. Yang seharusnya itu tidak menjadi beban kos mereka. Iya. Jadi kos tambahan buat mereka. Betul. Apalagi kalau di per bulan yang mereka hitung ternyata minus mereka Bang. Itu yang buat orang nggak bertahan usaha. Saya dengar 2,5 juta Pak. Iya, betul. Juga itu. Sebenarnya itu keresahan seluruh pelaku usaha lah Bang. Di untuk anak muda lah sebenarnya yang tidak tahu penghubung antara pemerintah dengan mereka. Padahal mereka kan anak-anak kreatif sebenarnya Bang. Ya di sini bukan tidak ada biaya. Betul. Tapi kalau dibandingkan dengan itu udah berapa ratus kali lipat. Di sini mungkin ya biaya kebersihan. Ya nggak sampai inilah, ya sedikit lah Don ya. Paling itu aja listrik dan itu aja palingnya di bawah 100.000 lah. Memang biaya-biaya sebulan loh itu. Ya itu kan dibutuhkan kan. Betul. Kan. Biaya itu untuk kenyamanan konsumen juga kan Bang. Karena kan nggak mungkin mereka pulang dari ini, mereka juga yang nyapu kan. Ya kita kasih lah sama kawan-kawan pekerjaan baru juga untuk orang kan Bang. Enggak, ada dinasnya, ada kebersihan kan gitu. Dia kan mereka membantu kan ya. Ada distribusi kan pemerintah. Jadi gini, regulasi. Jadi anak-anak muda itu jangan anti dengan regulasi. Regulasi itu akan mendatangkan distribusi, ya betul. Tapi kalau dia jalurnya tepat, itu tidak seperti nilainya tidak sebesar apa yang mereka lakukan kalau tidak melalui jalur yang tepat gitu. Ya kalau saya dengar-dengar di sana 2,5 juta. 2,5 juta itu sebulan. Keuntungan mereka sampai nggak segitu sebulan? Betul. Iya. Ya kalau Doni diambil 100.000 untuk listrik dan air segala macam mungkin tidak berat sebulan kan. Hitungannya paling ya 3.000 satu hari. Iya. Nah begitu. Ya itu kan untuk apa? Untuk penambahan tong sampah nanti ke depannya, membuat kota ini bersih. Distribusi itu memang ada peraturan dan undang-undangnya, tidak salah. Jadi
yang ada peraturan undang-undangnya ya lakukan. Ya anak-anak muda juga harus terlibat melaksanakannya itu. Betul. Artinya regulasi yang diciptakan juga untuk kebaikan tempat ya, Bang? Iya, untuk Iya, lebih betul. bersih, lebih nyaman dan tidak mencekek pelaku kreatif. Di bang sana udah kita kucing-kucingan, Iya, betul. mencekek lagi. Ya, jadi jangan disalahkan nanti pemerintah Kota Medan kalau tiba-tiba itu dibersihkan. Karena memang nggak ada dasar hukumnya. Iya. Ini nggak akan mungkin dibersihkan sama Pemko. Kenapa? Doni itu pegang surat dasar hukumnya bahwa mereka melakukan kegiatan di sini Udah ada izinnya. berdasarkan hukum Betul. yang ada di Kota Medan. Itu. Artinya untuk anak-anak muda sebenarnya Jangan takut lah. jangan takut sebenarnya, Iya, Bang. bersentuhan dengan pemerintahan, Betul, regulasi. Asal dilakukan dengan baik dan benar, ya semuanya pasti baik dan benar. Artinya kalau mereka melakukan ini dengan benar, dengan sesuai regulasi, mereka Iya, juga nyaman jualan, Bang. Artinya nggak kucing-kucingan Iya. dengan pihak ketiga lah Iya. kita bilang kan, orang-orang yang Iya. punya kekuasaan, ngutip sana sini. Iya. Artinya sebenarnya lebih banyak keluar budget mereka Iya. bayar ke situ Iya, daripada daripada berurusan dengan pemerintahan. Betul. Memang selama ini kan dianggap bahwa birokrasi itu terlalu kompleks segala macam. Enggak. Dengan adanya Komite Ekonomi Kreatif, kita sederhanakan semuanya. Oke. Jadi tidak salah melakukan kegiatan kreatif di Kesawan sana, Mm-mm. tapi alangkah eloknya, baiknya kita buat ininya aturan tata aturan yang melibatkan pemerintah. Jadi kalian pun tenang di sana melakukan kegiatan. Artinya dari Koekraf ini perpanjangan tangan antara Iya. pengusaha dengan Iya, dengan Pemerintah. pemerintah, dengan pelaku kreatif. Pengusaha beda lagi. Kalau kami selalu ngomongnya ini pelaku kreatif. pelaku kreatif ya. Iya, pelaku kreatif. Karena kalau ketika udah ada anak muda idenya udah buka Iya. segala macam tiba-tiba di kena yang begini Bang, itu kayak kita lah nih yang sebagai Iya, anak muda iya. udah aduh udahlah bagus aku jadi pegawai tenang. Iya. Padahal enggak ya Bang, karena Iya. kita ketika buka Iya. ekonomi kreatif Iya. membuka lapangan kerja untuk orang Iya. lain ya kan. Iya. Membantu orang lain juga. Iya. Kira-kira nih Bang, Hmm. di pertanyaan terakhir nih ya Bang. Siap. Harapannya untuk Kota Medan Bang, Oh. agar Kota Medan ini menjadi ciri khas lah lagi Nah, kembali kan. Iya. Dan untuk anak-anak mudanya agar terlibat di Kota Medan nih Bang. Iya. Jadi begini. Kebetulan Kak saya itu bergabung di ICCN, namanya Indonesia Creative City Network. Kami itu jejaring kota-kota kreatif di seluruh Indonesia. Oh iya. Jadi sekarang kota nggak kreatif nggak keren. Iya betul. Itu udah menjadi ini. Jadi kalau pemerintah nggak melibatkan anak-anak kreatif, berarti kotanya nggak keren. Nah, oleh Tepat, sebab pas. itu, ya mari kita buat sama-sama kota ini keren. Caranya apa? Tetap berkreasi. Udah, kita diskusi. Supaya apa? Supaya hal baik dan benar bisa kita lakukan di kota ini dan berdampak terhadap semua. Berdampak terhadap semua. Berdampak terhadap pelaku kreatif, berdampak terhadap ekonomi, terhadap pemerintah dan berdampak terhadap cantiknya kota ini. Gitu. Aku yakin dan percaya ya. Kota ini bisa berubah Iya. ya. Kota ini hanya kurang roh. Kalau wali kota kita kemarin bilang kota ini kurang roh. Nah, yang bisa ngisi itu ya kita. Iya. Nah, semakin banyak anak-anak berkreasi semakin baik. Tapi ikuti aturannya. Iya. Susah enggak ada komite ekonomi kreatif. Datang ke kita punya kantor di Jalan BO, Kompleks BO dan Dewi Indah 1 nomor 41. Apapun keluhan, kita cari jalan solusinya. Betul. Apapun keluhan untuk Iya. anak-anak muda jangan patah Kreatif. semangat. Iya. Cari jalan solusi. Kita cari solusinya. Ya, untuk Don ini harapannya untuk food truck nih Don. Ya, kalau untuk food truck paling semoga makin tahun depan makin nambah lah, Bang. Makin nambah ya, makin biar besar bener- komunitasnya ya. makin Iya. besar Iya. komunitasnya. Tempatnya Jadi, dikasih lagi kok ya. Lapak juga ya kan. Malah Medan Pemko nantang loh ke Oh, mereka. Pemko nantang malah ya, Bang? Ini taman ini boleh dibuat, ini boleh dibuat ya merekanya aja yang Udah belum. berapa taman di Medan berarti Iya. ada harapan Iya. untuk besar ya kan? Iya. karena kan untuk di Medan nih untuk menu masih rata-rata kopi kan kalau Iya. kopi semua kan Iya, satu tempat iya, nggak satu mungkin. tempat. Betul betul mainstream semua Berkreasi ya. lah, Don, ya. Berkreasi lah, inovasi ya kan. Berkreasi itu. Nggak masalah sebenarnya kopi, tapi kalau banyak pilihan juga konsumen Iya. kan lebih banyak datang Iya, kan. betul. Betul. Oke Bang, terima kasih Bang Sama. Andre sama Doni, Siap, Ketua Food Truck. Sama. Mudah-mudahan ekonomi kreatif di Medan. khususnya di Medan maju lah ya Bang, Iya, sebagai dan jawaban bertumbuh. pandemi Covid-19 Betul, ini. betul. Terima kasih pada kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan atau apa tentang usaha juga Iya. Bang bisa langsung ke Bang Andre kan. Iya, Langsung ke Koekraf. channelnya ya nanti bisa di Ke channel juga boleh. Iya. Terima kasih untuk Komburasi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, thank you Bang. Yep. Thank you Don.